Kita ke kasus hukum lain, Saudara. Komisi 3 DPR siang ini mendatangi Mapolda Sumatera Barat untuk memantau dan memastikan proses hukum kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Kedatangan rombongan Komisi 3 DPR untuk memantau langsung kasus penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap rekannya sesama polisi Kompol Anumerta Rianto Ulil. Setibanya di Sumatera Barat, rombongan Komisi 3 langsung menuju Mapolda Sumbar untuk menggelar rapat dengan Kapolda Sumbar Irjen Suharyono. Apa yang terjadi kemarin ya kita merapat. Poin-poinnya apa sih Bang? Apa aja poinnya? Ya, poinnya kemarin aja tergarap terkait dor-mendor aja. Ada lokasi nggak Bang? Enggak. Nanti kita dengar cerita dari Pak Kapolda langsung. Keluarga Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar menyatakan seluruh keluarga merasa sedih, marah, dan kecewa atas kehilangan Rianto Ulil. Kemarahan pihak keluarga karena yang menghilangkan nyawa korban bukan orang lain, tetapi rekan di tempat tugasnya sendiri, sesama anggota polisi. Pihak keluarga berharap Kapolri dan seluruh jajaran Polri dapat menegakkan keadilan dalam proses hukum penembakan yang merenggut nyawa Kompol Anumerta Rianto Ulil. Kami tidak bisa mengungkapkan rasa sedih, juga marah dan kecewa. Kami semua sedih karena kehilangan harapan kami. Saya yakin juga Polri kehilangan aset yang berharga. Negara ini kehilangan aset yang berharga. Kami sangat sedih. Polda Sumatera Barat menutup aktivitas tambang galian C ilegal yang menjadi akar permasalahan polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan dan mengamankan 1 unit alat berat di lokasi tambang. Kini Polda Sumbar memburu pemilik tambang galian C ilegal tersebut. Tim Suspolda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan kepemilikan operasional tambang tersebut. Sampai saat ini masih didalami dan semoga dalam waktu dekat bisa segera terungkap. Dari kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Walhi Sumatera Barat berharap Kapolri mengambil alih kasus tersebut agar tidak menjadi konflik internal dan benalu penegak hukum, sekaligus menjadikan momentum pembersihan di tubuh Polri dari pelaku kejahatan lingkungan. Kasus ini seakan mengkonfirmasi rahasia umum kejahatan lingkungan tambang ilegal dibikin oleh oknum-oknum penjabat. Kapolri harus asistensi langsung kasus ini, jadikan kembali kasus ini momentum membersihkan tubuh Polri dari pelaku kejahatan lingkungan. Seluruh penjabat dan anggota Polri yang terbukti terlibat dalam kejahatan lingkungan tambang ilegal harus dipecat dan dihukum. Pastikan swasta ini kegiatan. Polisi kini diminta mengusut 2 kasus, yaitu kasus tambang ilegal yang diselidiki almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dan kasus pembunuhan korban oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Dan polisi juga dituntut membersihkan diri dari oknum anggota yang menjadi backing kasus kejahatan termasuk tambang galian C ilegal. Tim Liputan Kompas TV. Seperti apa upaya institusi Polri melakukan reformasi dari kasus ini? Kita kupas bersama dengan Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI. Selamat petang, Bang Julius. Selamat petang, Ibrahim. Baik. Terima kasih. Ini ada dugaan kasus polisi tembak polisi ini terkait dengan backing tambang ilegal. Bagaimana Anda melihat apakah ini bisa terungkap secara komprehensif sampai akar-akarnya? Ya, jelas ini bukan perkara baru ya, ada tambang ilegal
baik galian pasir C atau pasir batu ya gitu ya, sirtu di berbagai macam titik. Kalau kita lihat KPK pernah menertibkan puluhan, lalu tim Gakum KLHK juga, dan di berbagai macam titik. Nah, sebetulnya yang ditemukan oleh teman-teman LSM, masyarakat sipil, itu selalu ada relasi kuat dengan oknum-oknum dari aparat negara, baik TNI ataupun Polri, gitu ya. Oleh karena itu selama ini tidak pernah diusut tuntas dan selalu bebas berwarawiri di hadapan warga, padahal itu adalah praktik yang ilegal. Nah, menurut kami sampai sejauh ini belum pernah ada presiden mengungkap backingan tambang-tambang ilegal seperti ini yang mengena pada oknum-oknum aparat negara, baik dari TNI, Polri, atau jangan-jangan dari KLHK. Nah, oleh karenanya tidak pernah terusut tuntaslah kasus-kasus seperti ini. Yang kita tahu juga bahkan dalam beberapa tahun politik belakangan ini juga dananya hingga mengalir untuk kepentingan politik uang pada saat pemilu gitu. Tapi kalau untuk di kasus ini ketika ada atensi langsung dari Kapolri, dari Komisi 3 DPR, apakah ini bukan jaminan kasus ini bisa terungkap siapa sebetulnya backing di balik dugaan tambang ilegal ini? Nah, sebetulnya tanpa perlu ada pengawasan dari Pak Kapolri, tanpa perlu ada tekanan dari DPR RI, ini sudah lebih bahkan ya, cukup dari satu nyawa perwira yang bernama Ulil itu terkandung undang-undang Polri yang hidup gitu ya. Dan sekarang undang-undang Polri yang ada di AKP Ulil telah meninggal dunia, dan oleh karenanya harus dibangkitkan kembali. Dengan cara apa? Dengan cara mengusut tuntas siapa yang bermain tambang di situ, siapa operatornya, siapa backingnya. Dan kami yakin betul ya, dengan pola-pola seperti ini ada tindakan yang begitu vulgar, tindakan yang begitu brutal, berarti ada komando dari pihak-pihak yang lebih kuat dan yang lebih tinggi posisinya, sehingga dilakukan tindakan yang betul-betul tidak manusiawi seperti ini. Jadi perlu untuk ditindaklanjuti, karena jika tidak, kita bisa menganggap marwah institusi Polri di situ telah meninggal bersama dengan Ulil, dan undang-undang Polri juga telah meninggal di situ juga bersama dengan seorang martir yang bernama Ulil itu. Gitu kira-kira, Ibrahim. Harus seperti apa nanti pengungkapannya agar ini bisa mengungkap siapa di balik semua yang terjadi ini? Apakah saat ini proses yang tengah berjalan menurut Anda sudah on the track mengarah ke sana? Menurut saya tidak. Karena sebetulnya dalam pengalaman kami ya, kita pernah mendampingi masyarakat-masyarakat yang terdampak buruk akibat galian-galian pasir C ilegal ini. Kami dapat dengan mudah kok mengidentifikasi siapa orangnya, siapa mandor lapangannya, siapa operator lapangannya, siapa aparat backing yang di belakangnya, itu dengan mudah. Tetapi dalam beberapa hari perkembangan terakhir, ada pernyataan-pernyataan publik yang dikeluarkan oleh Polda Sumbar gitu ya, itu masih mengatakan oh belum tahu, masih diperiksa dan segala macam. Ini bukan sebuah keterlambatan ya, atau kelambatan dalam hal investigasi, tapi kami menduga di sini akan ada kompromi untuk menutupi masalah-masalah seperti ini gitu. Dan tentunya kalau caranya seperti itu, maka akan ada martir-martir AKP Ulil yang lain yang akan kita korbankan demi galian ilegal kayak gini. Jadi belum on the track, masih jauh daripada target untuk mengungkap backingan. Dan yang paling penting lagi, kita punya dosa besar, satu institusi Polri, satu Indonesia ini terhadap AKP Ulil yang sudah menjadi martir gitu, Ibrahim. Ini ketika Kompolnas sampai turun langsung, Komisi 3 turun langsung, Kapolri udah ada tegas, tidak akan transparan pengungkapan kasus ini. Apakah masih akan ada yang ditutup-tutupi menurut Anda? Mari kita perhatikan, Ibrahim, turunnya para pihak ini apakah turun untuk menggali fakta di lapangan bersama-sama, ya, membentuk tim khusus, atau turun hanya menyatakan sikap dan menekankan target-target tertentu saja. Apabila demikian, ini maknanya sama saja menyudutkan satu pihak, yaitu Polda Sumbar. Dan Polda Sumbar yang beberapa kali kasus yang kami hadapi, misalnya seperti kasus Afif anak yang disiksa, itu tentu kan akan ada resistensi tersendiri begitu loh. Makanya datang ke lapangan itu memberikan dukungan sekaligus bekerja bersama melakukan investigasi secara terpadu, bukan hanya menekan Polda Sumbar saja. Ayo targetnya sekian, ayo ungkap, ayo. Jadi kalau menurut Anda investigasi kasus ini apakah perlu dilibatkan pihak luar, dibentuk tim pencari fakta atau bagaimana? Jelas, persoalan ada di dalam. Penembak Ulil ada di dalam sesama anggota. Artinya investigasi itu tidak dapat kita serahkan sepenuhnya
hanya dari internal saja. Makanya pihak-pihak yang datang itu ikut membantu turun investigasi, menggali fakta-fakta di lapangan agar apa? Agar timbul kepercayaan diri bagi Polda Sumbar mengungkapkan secara utuh, mengungkapkan secara penuh apa yang terjadi di sana. Kalau hanya tekanan-tekanan saja, saya pikir media sosial tekanannya lebih tinggi. Oke. Jadi Anda melihat memang dari pelaku ini diduga ada yang melindungi begitu besar dan sulit untuk bisa diungkap. Menurut saya demikian. Karena ingat ya, polisi punya track record untuk mengungkap jaringan terorisme yang begitu sulit untuk diurai. Bahkan bisa melakukan mitigasi upaya-upaya ekstremisme dan segala macam yang selama ini diungkapkan. Tetapi untuk galian Pasir C, semuanya offline, ada di lapangan, truknya bolak-balik, koordinasinya pun manusianya di depan mata masyarakat. Ketika itu tidak bisa diungkap, tentu ada. Suaramu hilang, Mas Julius. Baik, tampaknya sambungan. Baik, silakan. Halo. Silakan Ya, terakhir tadi bagaimana? Ganjalan besar untuk mengungkapkan ini tentu bukan karena persoalan kesulitan di lapangan, tapi persoalan adanya komando-komando tertentu dari pihak yang lebih kuat, dan ini kita sudah hafal betul pola-pola seperti ini. Jadi perlu untuk tegas turun ke lapangan bersama, menggali fakta bersama, sehingga ditemukan titik temu bersama. Tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Polda Sumbar gitu saja, Ibrahim. Oke, terima kasih. Julius Ibrani, Ketua PBHM, menyampaikan pandangannya dalam kasus tembak polisi di Solok Selatan. Saudara, Kompas Petang akan kembali. Ada rekan saya, Cindy Permadi. Silakan, Cindy. Ya Ibrahim, saudara, 4 jenazah korban longsor di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara berhasil ditemukan. Ribuan personel TNI dan Polri mengikuti apel gabungan kesiapan pengamanan pilkada sewilayah Jakarta Raya.